Jadi supaya konsumen paham harus ngapain. Itu maksudnya. Paham ya? Nah ini merubah proses tadi kayak yang saya jelaskan kan bisa dirubah tergantung sesuai kebutuhan. Ini bisa mengurangi keragaman atau meningkatkan keragaman, bisa mengurangi kompleksitas atau meningkatkan kompleksitas. Jadi tergantung sesuai kebutuhan. Ini ada contohnya ini. Nah ini kan kalau hospital services kayak yang saya tadi bilang high complexity dan high divergence. Jadi lebih kompleks sama tiap pasien berbeda-beda kan. Kayaknya dia termasuk high complexity sama high divergence. Oke. Nggak apa-apa Mbak. Mbak Aya ya. Mbak Aya belum ngumpulin word file. Terus kelompok lain yang belum ngumpulin tugas segera dikumpulkan ya. Ngumpulin 2 word file sama PPT file. Udah. Nah, sekarang kita masuk, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke peran pegawai. Kira-kira kalau di perusahaan jasa pegawai itu penting nggak? Kenapa kok penting? Ada lagi yang mau jawab? Halo? Gimana, ada lagi yang mau jawab? Kepuasan pelanggan tergantung pelayanan para pegawai. Karena pegawai yang langsung bertatap muka dengan pembeli. Ya, benar. Jadi karena kan kalau di perusahaan jasa kayak tadi misalnya di restoran, pelayan restoran itu kan yang langsung melayani konsumen. Nah, dia kan bertatap langsung dengan konsumen, berinteraksi langsung. Jadi kalau di perusahaan jasa, pegawai itu sangat penting. Nah, ini peran pegawai. Ada yang low contact, itu dapat dikontrol melalui regulasi. Terus kalau high contact, baiknya pegawai memiliki keahlian dalam manajemen diri sendiri. Ada yang tahu kan? Masih ingat kan low contact itu berarti kan nggak terlalu berhubungan langsung dengan pelanggan. Tapi kalau high contact itu yang benar-benar bertatapan langsung. Jadi kalau yang low contact berarti kan pegawai nggak terlalu berhubungan langsung dengan konsumen, itu masih bisa dikontrol dari peraturan perusahaan. Jadi dengan adanya peraturan, pegawai itu masih bisa masih bisa mematuhi peraturan. Tapi kalau sudah high contact, itu pegawai itu harus punya keahlian
dalam manajemen diri sendiri tadi. Karena kalau misalnya dia tidak bisa melayani dengan baik, itu fatal buat perusahaan. Terus kalau peran sarana penunjang itu hanya alat untuk menunjang proses jasa. Ya, macam-macam, misalnya kayak ke salon itu ada ruang tunggunya, atau bisa jual minuman, untuk apa, itu hanya sarana-sarana penunjang. Yang lain masih bisa dengar saya kan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, sekarang kita masuk ke repositioning. Itu positioning perusahaan harus terus dievaluasi apakah masih relevan lagi untuk digunakan. Kalau misalnya sudah tidak cocok dengan kondisi sekarang, harus ada yang namanya positioning ulang. High contact, apa yo? Ada yang bisa jawab nggak yang lain? Contohnya high contact, yang konsumen berhadapan langsung sama pegawai. Ya, pramugari bisa. Kan karena dia langsung melayani orang-orang yang naik pesawat. Bang, detailer, itu ya Mbak liatin ya. Jadi kalau repositioning itu melakukan positioning ulang. Terus, diferensiasi. Diferensiasi itu tindakan merancang kesatuan perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran jasa perusahaan dengan pesaing. Jadi ada sesuatu yang beda yang kita tawarkan ke konsumen. Kayak misalnya itu tadi di salon kita juga menyediakan minuman. Nah, itu kan beda. Misalnya di salon lain enggak, mereka hanya melayani sesuai yang diinginkan. Misalnya pengen potong rambut ya potong rambut. Tapi kalau di salon kita, misalnya kita bisa menawarkan ada minuman, atau kita menawarkan ruang tunggu yang sangat nyaman, misalnya dengan fasilitas misalnya TV atau apa. Nah, itu. Di diferensiasi itu sesuatu yang bisa kita tawarkan lebih dari apa yang pesaing tawarkan. Nasi pecel sama jengkol. Bisa pokoknya apa yang beda dari pesaing, itu diferensiasi ya. Nah, ini diferensiasi jasa inti. Jadi yang diferensiasi itu dari kualitas jasanya. Bisa dari kinerjanya, keragaman produk, keandalan, kesesuaian, kemampuan pelayanan, estetika, kualitas yang dipersepsikan itu tadi. Aspek-aspek yang diukur. Nah, ini. Di intinya itu kita bisa menambah kualitas pelayanan yang diberikan. Bisa dari sisi fasilitasnya, bisa dari sisi pelayanannya, konsultasinya, atau prosesnya misalnya lebih cepat daripada tempat lain. Nah, itu kan macam-macam. Misalnya kalau di bank yang satu, dia cuma ada 2 teller, tapi kita punya 3 teller. Jadi kan otomatis kalau konsumen datang, bisa lebih cepat. Ini karakteristik personal yang terlatih. Ini siapa ini yang conference call ini? Itu ada reliabilitas, responsiveness, courtesy, kompetensi, komunikasi, dan kredibilitas. Jadi ini personel ini harus dilatih. Reliabilitasnya, kompetensinya, cara mereka berkomunikasi, terus kemampuannya, keahliannya, cara mereka merespon dari apa yang diminta konsumen gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut di modul berikutnya kayaknya. Nah, ini bisa diferensiasi citra.
ada simbolnya, medianya, atmosfer, atau kita bikin event.